Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melasi Apriani dengan NIM 2414010198. Di sini saya akan membacakan surah Al-Kahfi ayat 78 sampai 82, kemudian lanjut dengan asbabun nuzulnya, penafsiran, tafsir terbagi dan nilai-nilai pendidikannya. Yang pertama, saya akan membacakan ayatnya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala hadza firaqu baini wa bainik Sa'unabbi'uka bita'wili ma lam tastati' alaihi sabra. Ammas safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri fa'aradtu an a'ibaha fakana wara'ahum malikun yakhudhu kulla safinatin ghasba. Wa ammal ghulamu fakana abawahu mu'minaini fakhashina ayyurhiqahuma tughyanan wa kufra. Fa'aradna ayyubdilahuma rabbuhuma khairam minhu zakatan wa aqraba ruhma. Wa ammal jidaru fakana li gulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah. Fa'arada rabbuka an yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik wa ma fa'altu an amri dzalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra. Yang artinya, dia Khidir berkata, inilah perpisahan antara aku dan engkau. Aku akan memberitahukan kepadamu tujuan dari perbuatan-perbuatan yang engkau tidak mampu sabar terhadapnya. Adapun kapal itu adalah milik orang-orang miskin yang bekerja di laut, maka aku bermaksud merusaknya karena di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas setiap kapal yang baik. Dan adapun anak muda itu, kedua orang tuanya adalah orang mukmin, dan kami khawatir dia akan memaksa kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kekafiran. Karena itu kami menghendaki agar Tuhan mereka mengganti dengan anak lain yang lebih baik kesuciannya dan lebih dekat kasih sayangnya. Dan adapun dinding itu adalah milik dua anak yatim di kota itu, dan di bawahnya tersimpan harta milik mereka berdua. Sedangkan ayah mereka adalah orang soleh, maka Tuhanmu menghendaki agar keduanya sampai dewasa dan mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Dan aku tidak melakukannya menurut kemauanku sendiri. Itulah penjelasan terhadap apa yang engkau tidak mampu sabar terhadapnya. Kemudian lanjut asbabun nuzulnya. Jadi ayat ini merupakan bagian dari kisah Nabi Musa dan seorang hamba saleh yang dalam banyak tafsir itu disebut dengan Nabi Khidir. Jadi kisah ini bermula ketika Nabi Musa merasa dirinya paling berilmu, maka Allah memberitahukan bahwa ada seorang hamba yang diberi ilmu khusus oleh Allah. Nabi Musa kemudian diperintahkan untuk belajar kepadanya. Jadi dalam perjalanan ini Nabi Musa tidak sabar terhadap 3 tindakan Khidir, yaitu melubangi kapal, membunuh seorang anak, dan memperbaiki dinding tanpa meminta upah.
Kemudian adapun penafsiran dari ayat ini, yang pertama itu tafsir ayat 78. Khidir ini menjelaskan bahwa perjalanannya dengan Nabi Musa itu telah selesai karena Musa tidak mampu bersabar terhadap tindakan yang tampak aneh secara lahiriah. Kemudian tafsir yang ayat 79, Khidir itu melubangi kapal bukan untuk menjelakakan pemiliknya, tetapi untuk menyelamatkan kapal itu dari perampasan raja yang zalim. Kemudian tafsir ayat 80-81, anak itu dibunuh karena Allah mengetahui bahwa ketika dewasa ia akan menjadi penyebab kesengsaraan dan kekafiran bagi orang tuanya yang beriman. Jadi Allah mengganti dengan anak yang lebih baik. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa takdir Allah itu mengandung hikmah walaupun terkadang sulit dipahami oleh manusia. Kemudian tafsir ayat 82, Khidir memperbaiki dinding demi menjaga harta dua anak yatim hingga mereka dewasa. Kemudian adapun tafsir terbawinya, yang pertama yaitu pendidikan kesabaran dalam menuntut ilmu. Jadi Nabi Musa diajarkan agar sabar dan tidak tergesa-gesa dalam menilai sesuatu. Kemudian pendidikan tawadu. Walaupun seorang nabi besar, Musa itu tetap mau belajar kepada orang lain. Jadi ini mengajarkan kerendahan hati dalam mencari ilmu. Kemudian yang ketiga yaitu pendidikan husnuzon kepada Allah. Jadi tidak semua kejadian pahit itu adalah keburukan, bisa jadi di baliknya ada hikmah yang besar. Kemudian yang keempat yaitu pendidikan perlindungan terhadap anak yatim. Jadi Islam itu sangat memperhatikan hak dan kesejahteraan anak yatim. Kemudian pendidikan tentang hikmah takdir. Jadi manusia itu juga harus memahami bahwa ilmu Allah itu jauh lebih luas daripada pengetahuan manusia. Kemudian yang terakhir yaitu nilai-nilai pendidikannya. Yang pertama yaitu nilai kesabaran, di mana sabar dalam menghadapi kehidupan dan juga sabar dalam belajar. Kemudian nilai tawadu yaitu tidak sombong terhadap ilmu yang dimiliki. Lalu nilai keimanan, percaya bahwa semua ketentuan Allah itu memiliki hikmah. Kemudian nilai kepedulian sosial yaitu memperhatikan dan melindungi anak yatim. Kemudian nilai optimisme yaitu yakin bahwa di balik kesulitan itu pasti ada kebaikan yang Allah siapkan. Kemudian nilai kesolehan yaitu kesolehan pribadi membawa manfaat bagi keluarga dan juga lingkungan. Mungkin sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.